Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Coba, sudah sarapan belum? Coba, sarapan sama apa? Ayo. Roti. Hebatnya, yang ini sarapan sama apa? Mie goreng. Nasi goreng, yang sebelah sini. Sebelah. Oh, boleh ya. Jadi sebelum belajar pagi kita harus sarapan. Kenapa kita harus sarapan? Ayo kita tahu nggak kenapa harus sarapan pagi-pagi? Biar semangat, boleh apa lagi? Ya, biar badan kuat, bagus. Apa lagi? Ya, intinya sebelum kita beraktivitas pagi kita harus sarapan. Biar badan kita kuat, sehat. Terus sarapannya harus apa? Sarapan mie boleh nggak? Nah, sebenarnya sarapan mie nggak boleh kan? Jadi sarapan yang kira-kira membuat badan kita sehat. Jangan sarapan mie, jangan sarapan nasi goreng yang pagi. Ini sebelum belajar sebagai manusia yang beragama kita akan Pancasila sudah satu apa itu sudah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa ketuhanan itu? Ayo. Beribadah apa lagi? Maknanya jadi beribadah. Maknanya itu ketuhanan. Berarti kita orang Indonesia itu semuanya percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Jadi semua kegiatan kita diawali dengan berdoa. Karena kenapa? Karena kita orang yang beragama. Siapa yang mau berdoa dulu? Ada anak bapak yang ganteng kayak manis. Kasih upload sudah dulu. Terima kasih untuk Bapak yang ada. Kasih upload untuk Pak Haris. Dikasih ada apa yang kemarin? Dikasih B, dikasih O, dikasih W, keren. Sekarang Bapak tanya, adakah di kelas kita yang masuk? Ada. Kelas 6 berapa orang yang masuk? Semuanya nggak masuk. Kita kan 11. Berarti yang nggak masuk berapa orang? Masuk semua. Datang dan tadi semua. Kelas 5. Kelas 5 berapa yang nggak masuk? 2. Kenapa itu? Tahu. Kelas 4 masuk semua. Nah, kasih aku untuk kelas 4 masuk semua dia. Dikasih tadi. Dikasih jadi kelas 6, 4 siapa yang paling keren dari absensi itu? Kelas 4 kan kelas 4 masuk semua. Kelas 5 yang nggak masuk. Kelas 6 aja yang masuk satu. Masuk semua, oke, masuk semua ya. Nah, untuk pada pagi hari ini kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Materinya cara berpikir komputasional. Sekarang Bapak tanya dulu. Siapa di sini yang pernah makan mie rebus? Tunjuk tangan. Ya. Coba tanya lagi. Makan mie rebusnya, mamanya yang masak, bapaknya, kakeknya atau masak sendiri? Kalau sekarang Bapak tanya lagi, siapa yang bisa menjelaskan tata cara membuat mie rebus? Boleh maju. Ayo. Nanti itu ada kaitannya dengan belajar berpikir komputasional itu. Siapa berani maju? Ayo pindah. Pindah. Jadi kita tata cara membuat mie rebus.
dulu. Coba dari keterangan Minda tadi sudah benar atau belum? Sudah. Sudah. Apa mana yang belum? Mana yang belumnya? Belum disaksikan. Sudah masa? Belum mendidih tadi. Belum mendidih katanya. Kalau belum mendidih akibatnya apa? Mata nggak minyak? Enggak. Jadi B kamu itu belum matang dan belum disajikan. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Winda. Oh. Sudah. Sekarang mau tanya, siapa yang hobi mancing di sini? Ada kalau hobi mancing? Abuti. Mancing. Tidak. Ada ya. Coba Bapak tanya. Suka mancing, ya suka mancing. Kalian pancingnya itu yang ngasih siapa? Bapaknya? Coba terangkan bagaimana cara memancing yang baik. Ayo siapa itu? Habibi. Ayo Habibi. Berdua. Aku belum masih nggak mau. Ya benar kan ya? Kalau mancing kayak mau. Ya. Beli stopper, lampu, cima, mau kancing, mancing. Stop. Betul nggak tadi? Apa yang belum dilakukan? Belum dipasang tadi sudah mancing kan? Kira-kira dapat ikan nggak? Mana ada? Dapat. Ya, kasih aku dulu. Dikasih. Itu sebenarnya tadi sudah merupakan dua contoh cara berpikir komputasional, yaitu berpikir yang seperti komputer. Walaupun masih ada yang kurang tepat, tapi sudah mendekati. Kita lihat ke proyektor. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir seperti komputer. Bagaimana berpikir seperti komputer? Yaitu logis. Logis itu sesuai logika, terstruktur dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Tadi kan ada yang cara membuat mie, cara memancing. Jadi berpikir komputasional itu tidak harus dengan komputer, tapi dengan logika kita berpikir. Jadi apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya pertama, kalian bisa memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, kalian mampu menerapkan langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketiga, terbiasa memecahkan masalah dengan struktur, logis, dan efisien. Jadi tidak muter-muter. Mengapa penting? Karena kita perlu melatih logika dan kreativitas, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, dan berpikir komputasional itu untuk dasar kita belajar coding dan KA. Apa itu KA? Ada yang tahu nggak? KA itu kalau bahasa Indonesia AI, kecerdasan artifisial. Tapi kalau orang Indonesia kita pakai bahasa KA ini, tidak boleh pakai kata AI. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan. Misalkan kalian mau pergi ke Jambi pakai Google Map. Google Map itu kan alat mesin komputer, tapi dia alat mesin yang pintar. Karena dia berpikir, berpikir komputasional.
Terus, ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah, memecahkan hal-hal besar jadi kecil. Terus yang kedua, pattern recognition atau mengenali pola. Pola itu maksud besar apa? Coba Bapak tanya dulu. Sebutkan hewan yang berkaki 2. Ya, sekarang sebutkan itu namanya pola. Pola dua kaki ya, pola itu pola. Ya itu berpikir pola. Kamu kakinya itu apa? Coba sekarang sebutkan hewan yang berkaki 4. Ya, itu namanya pola 4 bukan pola. Sekarang ini kan yang kedua pattern recognition mengenali pola. Coba di SD ini setiap hari Senin apa yang dijalankan? Itu namanya pola seminggu sekali. Setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu. Jadi nanti kalau ditanya, oh di sekolah lagi ngapain? Itu yang Sabtu, berarti lagi senang. Itu namanya pola. Pola SD kita seminggu sekali, setiap hari Sabtu senang. Terus setiap hari Senin apa tadi? Upacara. Itu mengenai pola. Jadi pola di sekolah kita setiap hari Senin upacara. Misalkan Rifki hari Senin lagi ngapain ini kata mamanya? Oh paling upacara. Karena dia mengenali pola-pola yang sudah ada. Yang ketiga abstraksi, menyaring informasi yang penting. Maksudnya seperti apa? Dalam hidup ini ada hal penting, ada yang tidak penting. Ya, perhatikan dulu. Coba, kalau kalian buat ada kawan datang dari jauh, nanya kalian, Ani, jalan menuju tebing lewat mana? Katakan, ayo Pani. Kalau ke tebing lewat mana? Sini dulu, Pani. Sini dulu, kawan itu dua orang. Sini nanti cepat. Siapa pernah ke tebing? Pernah kan? Ke tebing, sini. Coba kamu jelaskan denah atau langkah supaya kita dari TSMC ke tebing tidak salah. Lewatnya mana aja? Dari mana dulu? Perhatikan dulu nggak jawabannya. Dari sini kemana dulu? Kilo 6. Kemana dulu? Kilo 4. Habis itu kilo 3. Tebing. Kita jadi ke kilo 4, kilo 3, kilo 6 memang enggak? Misalkan kita ke simpang 3 itu. Dari sini ke simpang 3 ada apa saja? Ada pohon sawit enggak? Ada rumah penduduk enggak? Ada sarang walet enggak? Tapi rumah walet, rumah penduduk kan tidak disebutkan. Kenapa? Itu tidak penting. Tidak penting bagi kita membuat denah. Jadi kalau abstraksi itu kita ambil yang penting saja. Kita ambil yang penting, yang tidak penting tidak dipakai atau menyaring informasi. Kemudian yang keempat, algoritma menyusun langkah-langkah penyelesaian. Seperti tadi itu, bagaimana cara membuat ini, itu namanya pola berpikir komputasional komponen algoritma. Ini dekomposisi yang tadi 4 pilar. Dekomposisi itu apa? Yaitu memecahkan masalah besar menjadi kecil. Contohnya cara membuat nasi goreng tadi, cara membuat mie. Buat nasi goreng bahannya, kemudian menyalakan kompor, memasak sampai menyajikan. Itu dekomposisi. Ada lagi nggak kira-kira yang pola pikir dekomposisi selain
membuat mie goreng? Berapa? Buat mie ayam? Boleh, yang lain. Jadi di komposisi itu memecahkan masalah besar menjadi kecil-kecil. Misalkan kalian mau buat ulang tahun. Ulang tahun itu kan biar sukses, gimana caranya? Dibuat panitia kecil-kecil. Ini ketuanya, ini sekretaris, ini bendara, ini seksi. Terus latihan dekomposi tadi. Misalkan kita punya masalah berangkat sekolah. Bagaimana cara mencari masalahnya? Dengan dekomposi yaitu bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat tepat waktu. Itu dekomposi memecahkan masalah dari yang besar menjadi kecil. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola seperti ada Pak bilang menyaring, mencari pola-pola yang sama. Misalkan setiap hari Senin selalu ada upacara, setiap hari Jumat selalu ada apa tadi? Yasinan. Setiap hari Sabtu ada. Mungkin orang yang Kristen setiap hari Minggu kemana? Nah, itu pola. Pola itu kan pola yang sudah terbangun. Misalkan ada pola, misalkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Pola kita setiap hari belajar, malam tidur, pagi sarapan, berangkat sekolah, jam 12 pulang, tidur siang, sore istirahat, dan seterusnya. Itu pola kehidupan kita sehari-hari. Kemudian abstraksi yang tadi Tuhan bilang, fokus pada hal yang penting, mengabaikan detail-detail yang tidak perlu. Misalkan saat menggambar peta sekolah, kita hanya menggambar jalan utama, ada daun, tidak digambar daunnya kan? Ada mungkin sepatu dengan letak di situ tidak digambar. Jadi yang digambar hanya peta sekolahnya. Yang lain yang tidak penting tidak digambar. Itu namanya abstraksi. Nah, cara abstraksi misalnya tadi membuat rute dari kelas dari gerbang sekolah. Tadi Bapak kita coba buat rute dari sekolah ke tebing sama hari tadi kan. Itu contoh latihan abstraksi. Pola berpikir situasional, abstraksi. Misalkan yang masih pentingnya kalau kita dari kelas ada jalan, ada kelas, ada toilet. Tidak perlu disebutkan warna catnya apa, jumlah bunganya berapa, jumlah itu berapa, tidak disebutkan. Yang penting saja itu abstraksi. Kemudian algoritma, yaitu menyusun langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Contoh resep masakan, algoritma masak. Ya tadi berarti cara membuat mie ayam goreng tadi itu juga algoritma. Menyusun langkah-langkah logis. Setelah kompor dihidupkan, dihidangkan, jadi nggak logis. Harusnya dimasak dulu, sudah masak dihidangkan, itu logis. Tadi ada yang loncat, karena nggak ketemu, dia menghidangkan algoritmanya. Nah, dia latihan algoritma. Contohnya menyikat gigi. Ambil sikat gigi dulu atau beri pasta dulu? Ambil sikat gigi dulu kan? Ambil sikat gigi, beri pasta, kemudian sikat gigi atas bawah, kumur-kumur, baru selesai. Atau kumur-kumur dulu baru ambil sikat gigi. Boleh, tidak boleh. Berarti tidak logis. Berarti kan berpikir komputasional itu logis, terstruktur dan efisien. 3 logis. Misalkan habis ambil sikat langsung kumur-kumur, logis nggak itu? Enggak. Habis ambil sikat gigi berpasta dulu, sikat gigi dulu baru kumur, itu yang logis. Ya, misalkan aplikasi dalam kehidupan, membuat jadwal belajar itu menggunakan pakai pola algoritma. Bermain game. Kalau nanti coding ini, kalau SD belum coding kita. SD buat kenalan. Jadi sebenarnya proyek pemerintah ini untuk 8 tahun ke depan. Kalau 8 tahun ke depan, yang sekarang SD, besok di SMP ada coding lagi, SMA lulus
sudah bisa pakai sendiri. Jadi penutupnya berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan logis dan terstruktur. Kemudian langkah utamanya yaitu dekomposisi, itu bahasa Inggris dekomposisi. Refaktor rekomposisi itu pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Refleksinya, kira-kira kamu bisa nggak mengaplikasikan cara berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bertanya nggak? Sudah cukup jelas atau tidak paham sama sekali? Nah, ada yang bertanya nggak? Nah, kalau nggak sekarang kalian kerjakan lembar kerjanya dulu. Tadi sudah saya jelaskan mungkin panjang lebar, tapi itu sudah ada contohnya. Bawa pena ada?
20 menit. Habis itu 1 jam ya.
Untuk RKPD Bapak nggak cukup, boleh dikumpulkan. Ketua pokoknya mengutip RKPD-nya itu, ya. Ikut dulu, kumpulkan ini. Nama Pak kumpulkan semuanya, kumpulkan, kumpulkan aja, sudah kumpulkan aja, kumpulkan aja, sudah. Ketua pokoknya kumpulkan. Cepat, waktunya nanti habis. Gunakan waktu sebisa mungkin. Kelompok 4 sudah. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah menyelesaikan KPD-nya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada ya, Bapak yang nanya nanti. Nggak ada yang bertanya? Berarti sudah paham semua ya. Nggak ada yang bertanya? Apa yang komposisi tadi? Contohnya atraksi apa? Oh nggak ada. Kalian sekarang mengerjakan soal evaluasinya. Berarti kan sudah bisa semua. Ya, ini Bapak kasih soal 10. Kita lihat berapa persen kalian menyerap pelajaran hari ini.
Kalau kalian nggak mau tadi, sekarang ngerjain nih kan?
lagi ya. Kita belajar rujukan itu. Ya, alhamdulillah, ya, evaluasi sudah selesai. Sekarang Bapak mau menanya lagi. Tadi sudah materi sudah disampaikan, sudah mengerjakan KPD-nya, sudah evaluasi. Sekarang Bapak tanya. Yang iya dulu. Langkah pertama dalam berpikir komputasional itu apa tadi? Langkah pertamanya. Ayo, ada tahu nggak? Langkah pertama dalam berpikir komputasional. Ada algoritma, ada abstraksi, ada komposisi, ada pola. Yang mana? Dekomposisi, ya betul ya. Jadi langkah pertama itu dekomposisi. Sekarang, jika kamu ingin membuat sistem dulu, langkah membuat urutan adalah sudah contoh apa?
Algoritma atau rekomposisi? Algoritma. Jadi apa manfaat berpikir komputasional? Ada tahu nggak? Manfaatnya itu apa? Ada tahu nggak? Manfaat berpikir komputasional ada? Membantu menyelesaikan dengan terstruktur, efisien dan logis. Jadi tiga: terstruktur, logis dan efisien. Karena kemudian tiga itu berpikir komputasional adalah berpikir yang coba kita bareng-bareng. Terstruktur, bilang terstruktur, logis dan efisien. Apa tadi? Ulangi. Logis, efisien. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir yang apa tadi? Terstruktur, logis dan efisien. Ya. Jadi intinya tiga itu. Dari kita belajar tadi, intinya berpikir komputasional adalah berpikir yang terstruktur, logis dan efisien. Ya. Alhamdulillah belajar kita hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, sebelum kita keluar dari ruangan, atur pada dunia bagus, keluar baik-baik, jangan saling berebut. Bapak ini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.